Dalam sejarah kerajaan Singasari, Mahesa Anabrang, yang juga dikenal sebagai Kebo Anabrang dan Lembu Anabrang, muncul sebagai pemimpin militer yang tangguh yang dikirim dalam misi diplomatis untuk membentuk aliansi dengan kerajaan Malayu. Upaya bersejarah ini, yang terkenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu, terjadi pada tahun 1288, ketika Mahesa Anabrang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Melayu, termasuk kerajaan Malayu Jambi dan Sriwijaya. Spekulasi kuat menghubungkan Mahesa Anabrang dengan tokoh misterius yang dikenal sebagai Adwaya Brahman atau Adwaya Warman. Koneksi ini diambil dari prasasti seperti Kuburajo I Prasasti dekat Batu Sangkar, Sumatera Barat, yang menyebutkan Aditya Warman, putra dari Adwaya Warman. Menurut interpretasi Prof. Haken dari tahun 1917, Aditya Warman, keturunan Raja Kertanagara, menjaga hubungan keluarga dekat dengan Putri Gayatri, putri bungsu Kertanagara dan istri Raden Wijaya. Panglima Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275, Raja Kertanagara dari Singhasari mengirim pasukan untuk menaklukkan kerajaan Dharmasraya di Sumatera, yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. Komandan ekspedisi ini, diidentifikasi dalam Kidung Panji Wijayakrama sebagai Mahisa Anabrang, yang berarti kerbau yang menyeberang, kemungkinan alias, memainkan peran penting. Keberhasilan ekspedisi Pamalayu, seperti yang tercatat dalam Nagara Kertagama, menambahkan Melayu ke dalam daftar Fasal Singhasari, bersama dengan Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Pasukan Pamalayu kembali ke Jawa pada tahun 1293, mengawal patung Amogapasa. Prasasti Padang Roko mengungkapkan bahwa Adwaya Brahma, Mahisa Anabrang, memimpin prosesi tersebut, menjabat sebagai Rakrian Mahamantri di bawah pemerintahan Prabu Kertanagara. Gelar terhormat ini, hanya diberikan kepada kerabat kerajaan, serupa dengan istilah Jawa kuno, dewa, mungkin merujuk pada para raton, Darajingga, putri yang diserahkan kepada Rakrian Mahamantri Adwaya Brahma, melahirkan seorang putra bernama Aditya Warman. Keturunan Mahesa Anabrang menghasilkan tokoh-tokoh terkemuka, termasuk Arya Cakradara, Arya Damar, Raja Palembang, Arya Kenceng, Raja Tabanan, Bali, Arya Kutawandira, dan Arya Sentong. Bersama Gajah Mada, 4 putra terakhir terlibat dalam penaklukan kerajaan Bedahulu di Bali sekitar tahun 1340, membentuk takdir Tabanan dan Badung, terkenal dengan perlawanan mereka terhadap Belanda pada tahun 1906. Hipotesis menarik muncul bahwa Adwaya Brahma, pemimpin rombongan Amogapasa, identik dengan Mahisa Anabrang, komandan Pamalayu. Identifikasi ini selaras dengan peran Mahisa Anabrang sebagai penakluk Melayu, membenarkan keputusan Raden Wijaya untuk menghormatinya dengan Darajingga. Nama Mahesa Anabrang juga muncul dalam prasasti di alas arca Amogapasa yang ditemukan di Padang Roko, Dharmasraya, Sumatera Barat. Pembacaan R. Pitono menunjukkan bahwa patung itu adalah hadiah pernikahan Kertanagara untuk seorang bangsawan Sumatera, diawali oleh Rakyan Mahamantri Dia Adwaya Brahma, dan ke-14 pengiringnya dari Jawa Bumi ke Suwarna Bumi. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, Mahesa Anabrang kembali dengan Darajingga dan Darapetak, beserta keluarganya, untuk bertemu dengan Prabu. Ketika Mahesa Anabrang tiba di Jawa, dia menemukan bahwa Prabu Kertanagara telah tiada, dan kerajaan Singhasari hancur oleh Jayakatwang, Raja Kadiri. Jayakatwang sendiri bertemu ajal ketika diserang pasukan Mongol, yang pada akhirnya dihadapi oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan dari kerajaan Singhasari. Dalam peristiwa ini, Darapetak, adik Darajingga, diserahkan kepada Raden Wijaya. Darapetak kemudian melahirkan keturunan Raden Kalajemet atau Srijaya Nagara, yang menjadi Raja Majapahit kedua. Artinya, Raja Majapahit kedua ini adalah keponakan Mahesa Anabrang dan sepupu Aditya Warman, sang pendiri kerajaan Pagaruyung. Perjalanan Mahesa Anabrang di panggung politik Majapahit singkat namun penuh warna. Ia terlibat dalam penumpasan pemberontakan Ranggalawe pada tahun 1295 dan gugur dalam tugasnya oleh tangan Lembu Sora, paman Ranggalawe. Darajingga, putri Tribuana Raja Mauliawarmadewa, Raja Kerajaan Dharmasraya, dan kakak kandung Darapetak, memiliki gelar Sira Alaki Dewa, dinikahi oleh yang bergelar Dewa, yaitu Adwaya Brahman, Kebo Anabrang, pemimpin ekspedisi Pamalayu. Setelah beberapa waktu di Majapahit, Darajingga memutuskan untuk kembali ke Dharmasraya, dikenal sebagai Bundo Kanduang dalam Hikayat Minangkabau. Kisah Darajingga tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda dan sejarah yang memikat. Menurut catatan para raton, Wiraraja menolak kembali ke Majapahit dan enggan tunduk kepada Raden Wijaya.
3 tahun setelah peristiwa Ranggalawe, muncul kisah dramatis Sora pada tahun 1298 M. Sora difitnah oleh Mahapati dan akhirnya ditumpas oleh Kebo Anabrang pada tahun Saka 1222 atau 1300 M. Dalam perspektif para raton, Kebo Anabrang ternyata masih hidup pada tahun 1300 M. Bertentangan dengan narasi Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe yang mencatat bahwa Kebo Anabrang gugur bersamaan dengan Ranggalawe. Kedua kidung ini bersumber dari para raton, dan sebagai sumber sejarah yang lebih kredibel, para raton dapat dianggap sebagai naskah yang lebih terpercaya terkait riwayat Kebo Anabrang. Kebo Anabrang, sebagai tokoh senior di bawah Arya Wiraraja dan Arya Adikara, memiliki usia sebanding dengan Empu Sora. Saat berangkat ke Malayu pada usia sekitar 25 tahun, Kebo Anabrang dianggap sebagai sang pranaraja Empu Sina, salah satu menteri Pasangguhan seperti yang tercantum dalam prasasti Kudadu dan Penanggungan. Kebo Anabrang, pejuang utama Singhasari, dihormati sebagai tokoh yang berhasil memimpin penaklukan Malayu. Pengangkatan Kebo Anabrang oleh Raden Wijaya, mantan Panglima Ekspedisi Pamalayu, menjadi strategi untuk meredam kelompok yang mencoba menghalangi penobatannya sebagai Raja Majapahit. Saat kembali ke Jawa, Kebo Anabrang membawa armada besar yang siap bergerak kemanapun. Mereka adalah para pejuang gagah yang telah merajut kisah keberanian di negeri orang. Pengangkatan Kebo Anabrang sebagai anggota Dewan Menteri Pasangguhan diakui sebagai penghargaan kepada pahlawan agung Singhasari. Kebo Anabrang, atau yang kemudian dikenal sebagai Sang Pranaraja Empu Sina, menjadi tokoh utama yang mendukung pemerintahan Jayanegara. Meskipun begitu, Kebo Anabrang tetap memiliki ikatan batin dengan pihak Malayu, menambah kompleksitas dalam latar belakang politiknya. Jayanegara, sebagaimana catatan sejarah, memiliki darah Melayu yang mengalir dalam dirinya, menggambarkan hubungan khusus antara Majapahit dan Malayu melalui sosok Kebo Anabrang. Pada tahun 1295, gemuruh pemberontakan pertama mengguncang kerajaan Majapahit, digerakkan oleh Adipati Tuban, Ranggalawe. Para raton menyentuh peristiwa ini, tetapi menyimpan misteri tentang siapa pelaku pembunuhan Ranggalawe. Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe membuka tabir panjang lebar tentang kematian Ranggalawe, dan mengungkapkan bahwa sosok yang membunuh Adipati Tuban tersebut adalah Mahisa Anabrang. Ceritanya mencatat bahwa pasukan Majapahit di bawah pimpinan Nambi, Lembu Sora, dan Mahisa Anabrang bergerak untuk menumpas Ranggalawe. Pertempuran memuncak di sekitar Sungai Tambak Beras, di mana Mahisa Anabrang dan Ranggalawe terlibat pertarungan sengit di dalam sungai. Akhirnya, Mahisa Anabrang berhasil menaklukkan Ranggalawe. Namun, kisah tragis muncul saat Lembu Sora, pamannya Ranggalawe, tak tahan melihat keponakannya jatuh. Tanpa ampun, Lembu Sora membunuh Mahisa Anabrang dari belakang, mengakhiri nyawa rekan setimnya. Tewasnya Ranggalawe menandai akhir dari perang saudara pertama dalam sejarah Majapahit. Kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Please, please, please.